Nah, sahabat, dalam pertandingan ini upahnya jelas, hidup kekal di surga dan mahkota surgawi. Shalom sahabat Relawan Injil dimanapun berada. Kita bersyukur untuk kita bisa kembali bertemu untuk mempelajari firman Tuhan. Dan saya baru saja sedikit berlari kecil untuk sekedar mengeluarkan keringat dan menjaga daya tahan tubuh siang hari ini. Dan bicara soal berlari, Rasul Paulus pernah mengatakan dalam 1 Korintus 9 ayat 24 dan 25, Rasul Paulus katakan begini, mengenai berlari. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nah sahabat, Indonesia baru saja menggelar Pekan Olahraga Nasional, di mana para atlet berusaha untuk mengeluarkan dirinya yang terbaik untuk memenangkan pertandingan. Nanti hadiahnya adalah medali emas dan juga mungkin ada uang tunai. Nah, Rasul Paulus mengatakan kita sebagai seorang Kristen, sementara kita menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali, sama seperti atlet-atlet tadi, kita pun sedang berlari dalam satu pertandingan rohani, dalam pertandingan iman, di mana reward yang kita kejar setelah kita mencapai garis finish bukanlah medali emas, tetapi mahkota emas yang abadi. Upahnya bukan uang tunai, tetapi kehidupan kekal di surga. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, saya harus melatih tubuh saya sedemikian rupa supaya tubuh saya ini menjadi alat yang paling efektif, supaya saya bisa menjadi pelari yang cepat untuk memenangkan pertandingan tersebut. Nah sahabat, seperti atlet akan selalu melatih tubuhnya setiap hari. Kalau dia seorang pelari, untuk supaya bisa dia menjadi pelari yang cepat, dia akan melatih otot-otot kakinya mungkin. Mungkin dia akan setiap hari lari pagi, atau dia akan squat jam. Yang penting ototnya bisa terlatih. Dan yang kedua, seorang atlet tentu akan menjaga pola makannya. Dietnya dijaga. Dia akan mungkin menahan seleranya untuk tidak memakan makanan junk food. Dan dia mengganti dengan makanan yang lebih sehat dan bersih, yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan, supaya dia bisa mengoptimalkan kinerja tubuhnya menjadi pelari yang cepat. Begitupun dengan kita. Dalam pertandingan ini, kita harus melatih otot-otot pikiran kita dengan firman Tuhan. Karena kita memiliki kompetitor. Lawan-lawan kita bukanlah orang lain, tetapi lawan kita ada dua. Diri kita sendiri dan juga setan. Mereka akan berusaha untuk menjatuhkan kita dalam pertandingan ini supaya kita jatuh tergelincir di dalam dosa. Tapi kalau kita selalu melatih sama seperti atlet, otot-otot pikiran kita dengan firman Tuhan, dengan janji-janji Tuhan, maka ketika mereka berusaha untuk menjatuhkan kita, kita akan bisa menjawab. Ada tertulis. Kita akan mampu melawan mereka supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Yang kedua, kita akan juga selalu untuk menjaga selera kita. Kita akan tahan selera-selera kedagingan kita. Saya bukan bicara soal makanan. Banyak hal, apapun yang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa, ataupun hal-hal yang bertentangan dengan hukum Tuhan, sehingga membuat tubuh kita tidak sehat untuk memenangkan pertandingan ini. Kita harus jaga semuanya. Nah sahabat, dalam pertandingan ini, upahnya jelas, hidup kekal di surga dan mahkota surgawi. Rasul Paulus dalam ayat selanjutnya dia mengatakan, saya berlari bukan tanpa tujuan. Saya tahu tujuannya. Demikian pula kita, setiap hari kita harus ingat bahwa kita sedang berlari dan tujuannya, garis finishnya adalah surga. Mata dan pandangan kita harus diarahkan ke sana. Supaya apa saudara? Supaya kita tidak lari ke kanan dan ke kiri, tetapi kita berlari lurus ke depan untuk mencapai garis finish tadi. Nah, untuk mencapai itu semua, tidak bisa kita mengandalkan diri kita sendiri. Seperti atlet, kadang-kadang atlet menggunakan energy drink atau minuman kekuatan supaya untuk memberikan energi dalam tubuhnya. Kita pun juga perlu sebagai orang Kristen. Energy drink kita adalah darah Kristus, darah Sang Pemenang, darah yang sudah tertumpah di kayu salib, supaya dengan kemenangannya kita pun bisa menang di dalam Dia. Darah Kristus harus kita minum. Dengan kekuatan darahnya,
maka kita akan mampu melawan setiap godaan untuk berbuat dosa, dan kita akan mampu untuk memenangkan pertandingan ini hanya dengan darah Yesus. Jadi mari kita berlatih, melatih tubuh kita, melatih pikiran kita, dan juga iman kita, dan percaya kepada jasa darah Kristus untuk memperoleh harta surgawi, dan garis finishnya adalah surga. Sampai bertemu di garis finish, di gerbang surgawi. Saya Bodal, nama Yesus. Tuhan memberkati.